Kenapa kita harus menghadirkan acara ini? Di dalam tradisi Jawa yang saya tahu ada istilah 7 bulanan atau disebut dengan mitoni. Betul? Kenapa harus ada acara itu? Apa maknanya? Apa hikmahnya? Dan apa yang harus kita hadirkan dalam acara ini? Yang pertama, kenapa kita harus menghadirkan acara ini? Di awal mungkin sedikit saya sampaikan. Manusia itu setidaknya akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Ada berapa? 12. Ada 12 alam yang akan ditemui oleh setiap manusia dalam etapa kehidupannya. Yang pertama alam ruh. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam kubur. Yang kelima alam kiamat. Yang keenam alam dibangkitkan, yaumul ba'ats. Yang ketujuh alam dikumpulkan, yaumul mahsyar. Yang kedelapan alam ditimbangkan, yaumul mizan. Yang kesembilan alam dihitungkan, yaumul hisab. Yang kesepuluh alam diberikan pertolongan, yaumus syafaat. Yang ke-11 alam diperjalankan di sebuah jembatan, yaumus sirat. Yang ke-12 alam ditentukan setiap amalan, yaumul akhirah. 2 tempatnya, surga atau neraka. Kita ulang, ada berapa semua? 12. Izin, satu alam apa? Alam ruh. Sudah kita lewati? Sudah. 2 alam apa? Alam rahim. Sudah kita lewati? Sudah. 3 alam apa? Alam dunia. Sedang kita lewati, jalani. Mohon izin, hari ini apa yang dikandung oleh Mbak Alda sedang memasuki fase yang kedua, namanya alam rahim. Di alam rahim itu ada 4 prosesnya. 1, manusia itu diciptakan dari setetes air mani yang hina. Dari air yang hina itu kemudian jadi segumpal darah. Setelah segumpal darah itu jadi, masuk usia 4 bulan, dihembuskan ruh dalam tubuh manusia itu. Ketika manusia dihembuskan ruh, ada percakapan antara Allah dengan hamba yang berada di usia 4 bulan itu. Apa percakapannya? Dulu Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, apakah engkau mengakui aku adalah Tuhanmu? Dan dulu kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Ya Rabb, kami bersaksi engkau adalah Tuhanku. Maka setelah bersaksi, dihembuskan itu ruh. Maka izin ya, mohon maaf. Sejatinya semua manusia itu muslim. Baru kemudian nanti ketika dia lahir, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawaihi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka orang tuanya lah atau lingkungannya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Maka izin, ketika dulu kami pernah diizinkan tinggal di Amerika, kalau ada orang yang kembali kepada muslim itu disebutnya bukan convert tapi revert, kembali. Karena hakikatnya kita ini semua muslim. Dan kita ditanya waktu itu, alastu birabbikum. Dari setetes air mani yang hina jadi segumpal darah, kemudian dihembuskan ruh di usia 4 bulan, disimpan di satu tempat, yang tempat ini Allah pilih pada satu manusia. Yang manusia ini
Allah berikan nama satu organnya yang nama organnya melekat pada nama Allah Subhanahu wa taala. Rahman, Rahim. Rahim disimpan di satu sosok manusia bernama dengan ibu. Maka jangan kaget kenapa Nabi menyampaikan al-jannatu, surga itu tahta min qaddamil ummahat. Surga itu disimpan di telapak kaki ibu. Kenapa? Karena Allah simpan rahim di organnya seorang ibu. Usia 4 bulan sudah dilalui, darah kemudian berubah jadi segumpal daging di usia 5, 6, 7. Maka di usia 7 bulan sampai 9 bulan segumpal daging itu disempurnakan. Akan seperti apa nantinya? Matanya akan mirip ayahnya atau ibunya, atau mungkin kakeknya atau neneknya. Kemudian hidungnya, telinganya, tangannya, kakinya disempurnakan di usia 7 sampai usia 9 bulan. Maka ada pertanyaan, kenapa di usia 4 bulan bikin acara? Kenapa di usia 7 bulan bikin acara? Di usia 4 bulan bikin acara, kenapa? Karena disitulah ditentukan rezeki dan takdir dari anak yang dikandung. Di usia 7 bulan bikin acara, karena disitulah Allah melukis seperti apa parasnya. Allah menyempurnakan seperti apa sosok yang akan keluar nanti di usia 9 bulan. Maka pertanyaannya, acara ini penting atau tidak? Sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dengan acara ini kita minta sama Allah agar kemudian anak yang kelak dilahirkan ini jadi anak yang sempurna semua yang Allah hadirkan untuknya. Lembut hatinya, indah parasnya, santun perangainya, baik akhlaknya, baik rezeki dan takdirnya, itu ditentukan pada doa 4 bulan dan 7 bulan yang kita hadirkan saat ini. Maka Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Mas Dreda dan Mbak Alda, setelah 4 bulan dan bahkan sampai saat ini, sampai nanti dilahirkan, apa yang dikandung oleh Mbak Alda itu sudah bisa mendengar apa yang diucapkan oleh kita. Apa yang dikandung oleh Mbak Alda sudah merasa apa yang dirasakan oleh ibunya. Sudah mengetahui secara firasat dalam hatinya tentang apa yang dihadirkannya. Maka setelah kita membahas pentingnya acara Mitoni hari ini, apa yang harus kami lakukan Ustaz? Agar di acara 7 bulanan ini, kelak anak yang dilahirkan ini akan tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Setidaknya ada 3 S amalan yang harus Mas Dreda dan Mbak Ada hadirkan agar kemudian proses kehamilan ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Ada berapa? 3 S. S yang pertama, Mas Dreda, Mbak Ada, perbanyak syukur. Anak itu titipan dari Allah. Anak itu anugerah dari Allah. Ada rumah tangga yang sudah berjalan lama tapi belum dikasih titipan momongan. Ada? Ada. Ada rumah tangga yang mungkin baru tapi kemudian Allah izinkan punya keturunan. Ada. Anak bukan semata-mata maunya kita, tapi anak itu titipan dari siapa? Allah. Mas Dreda, Mbak Ada sebentar lagi akan jadi orang tua. Maka pantaskan dirimu agar pantas dalam pandangan Allah untuk menjadi orang tua. Syukur kepada Allah. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepada aku, dan janganlah engkau menjadi orang yang kufur.
Apa ya amalan syukur yang paling sederhana? Perbanyak mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Mas Reda, usapin perutnya Mbak Ada, katakan alhamdulillah. Ayo praktek. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gerak gak? Nah, siapa yang sering mengucapkan kalimat hamdalah, sesungguhnya Allah bahagia dengan ucapannya dan Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka Mas Dreda, setelah 7 bulan gak boleh ada kata-kata yang menyakiti hati Mbak Alda. Setelah 7 bulan gak boleh ada perasaan ngeluh, kesel, sebel dan seterusnya. Kenapa? Karena boleh jadi hal itu mempengaruhi terhadap apa yang dikandung oleh istri. Pulang kantor, pulang beraktivitas, sapa istrimu dengan pujian terbaik, sapa anakmu yang dikandung dengan sapaan terbaik. Ya Rob, itu menunjukkan kebahagiaan dirimu dari nikmat yang Allah berikan. Begitu seterusnya. Mbak Alda sudah mulai pilah-pilih yang didengar. Mungkin jangan dengar lagi gosip-gosip dulu. Khawatir nanti keluar langsung ngegosip itu yang ada di situ. Jauhkan dari hal-hal yang mohon maaf mengotori hati. Maka ada istilah mungkin kalau zaman modern ya, didengarkan lagu-lagu instrumen katanya. Kalau dulu orang tua kita Pak disolawatin, ya kan? Di ngajiin, ya Rob. Dan itu saya baru baca penelitian Pak Doni. Katanya anak yang sejak dalam kandungan sering dibacakan ayat-ayat Allah, maka nanti dia akan lahir dan tumbuh dengan IQ yang lebih tinggi daripada yang tidak. Dan ketika saya bertanya sama beberapa anak-anak yang hafiz Quran, ternyata untuk mereka menghafal itu dimulainya bukan saat mereka balita, justru ditanam ketika mereka masih dalam kandungan orang tuanya. Maka mulai sekarang mungkin di kamar yang disetel, yang didengar harus mulai yang baik-baik. Yang dimakan harus yang baik-baik. Mas Dreda, yang disampaikan ke Mbak Ada harus yang baik-baik. Mbak Ada kalau ada perasaan yang ingin diungkapkan, ungkapkan dengan cara yang baik. Kenapa? Karena yang dalam perut ini ngikut dan sudah bisa merasakan. Itulah bentuk syukur kita. Ini titipan dari Allah, ini nikmat dari Allah, agar semua dilancarkan dan dimudahkan. Syukur ya Allah, terima kasih untuk nikmat anak yang kau titipkan kepada hamba ini. Karena mohon maaf, kenapa Ahilman menyampaikan bab syukur? Karena banyak orang yang ketika mengandung mengeluh. Apalagi mungkin izin ya, kalau anaknya sudah beberapa, kadang-kadang suka ngerasa kenapa sih nambah lagi? Padahal nggak boleh. Anak itu bawa rezeki. Anak itu bawa kebaikannya masing-masing. Saya alhamdulillah usia saya masih muda Bapak Ibu. Sekarang usia saya 35 tahun Pak Doni. Istri saya ada 4 anaknya. Tenang. Gak usah marah gitu, biasa aja ya. Istri saya ada 1, anaknya ada 4. Dan izin Allah anak saya perempuan semua. Udah ada bocoran belum? Mau disampaikan? Perempuan juga? Kalau perempuan biasanya 2 katanya. Alasan kenapa dikasih perempuan 2, 1 dulu bapaknya agak-agak lain. Bapaknya agak lain dulu ya. Atau yang kedua katanya, anak perempuan itu buat ngejagain bapaknya agar ke depan nggak jadi agak lain lagi. Jadi anak saya perempuan.
Jadi kalau ini mungkin di balik layar ya. Kenapa ya Ustadz Hilman tuh kalau ceramahnya tuh rasanya perempuan banget gitu ya. Karena di rumah saya perempuan semua. Jadi dan ditambah saya besar oleh seorang ibu yang single parent. Jadi sejak kecil ayah saya wafat, saya anak yatim sejak kecil. Jadi begitu besar sentuhan ibu saya ke dalam hati saya. Makanya sekarang mungkin AA ada program kajian hati, menata hati. Jadi kalau ditanya siapa gurunya, maka saya akan jawab perempuan yang pernah hidup dalam hidup saya. Di atas ada ibu saya, di samping ada istri saya, dan bersama saya ada anak perempuan saya, ada 4. Jadi Mas Dreda siap-siap, anak perempuan itu paling overprotective sama siapa? Ayahnya. Karena cinta pertama anak perempuan biasanya ayahnya, maka nanti Mas Dreda harus tumbuh jadi ayah yang baik, jadi ayah yang soleh. Dan ayah soleh, ayah baik dimulai menemani istrinya ketika mengandung. Justru yang paling penting itu bukan nemenin waktu lahiran, karena waktu lahiran mah gak penting-penting amat suami itu, dibantu oleh dokter. Malah bikin deg-degan yang ada. Tapi justru hadirnya suami itu pentingnya saat proses kehamilannya. Secara psikologinya, secara penguatannya, secara doanya. Dan Mas Dreda, Mbak Ada beruntung masih ada kedua orang tua. Ini support system yang sangat luar biasa. Dan jangan kaget, biasanya nanti setelah ada cucu lahir, sayangnya mereka berdua lebih banyak sama cucunya dibanding sama anaknya. Kenapa? Karena itu adalah kaitan yang tak bisa dipisahkan. Dan Allah yang menitipkan nikmat cinta itu kepada kakek, nenek yang kelak Allah titipkan cucu dalam hidupnya. Jadi Mas Dreda syukur, Mbak Ada syukur, Pak Doni, Bu Dia harus bersyukur, Pak Anwar, Bu Lucy juga harus bersyukur. Percayalah, setiap nikmat yang disyukuri maka akan lahir banyak kebaikan dan kebahagiaan. S yang kedua, harus sabar. Mas Dreda, Mbak Ada harus sabar. Ujian seorang suami itu ada 3 biasanya. 1, saat istrinya sedang mengandung. 2, saat istrinya baru melahirkan. Dan yang ketiga, saat istrinya sedang berjauhan. 3 ujian seorang suami. Mas Dreda akan melewati fase itu. Nanti akan bersama dengan Mbak Ada membesarkan anak. Bahkan dari sekarang lebih sabar. Jangan ada kata-kata yang menyakiti hati istrimu, karena itu akan mempengaruhi apa yang dikandung oleh istrimu. Sabar itu ada batasnya atau tidak? Tidak ada. Yang ada batasnya itu kemampuan kita bersabar. Ada yang nanya, apakah setelah punya anak nanti tidak akan ada masalah? Jangan kaget. Biasanya setiap fase berganti, masalah bertambah banyak. Dulu ada yang sering curhat sama AA waktu belum nikah. Jadi pengen buru-buru nikah biar gak ada masalah. Dia gak tahu, setelah menikah masalah tambah dikit atau tambah banyak. Ya begitulah adanya. Adanya Mas Dreda waktu itu AA yang ceramahkan, mana beliau? Nah, coba setelah menikah masalah tambah dikit tambah banyak? Dikit aja. Iya, tidak ada manusia yang hidupnya baik-baik saja. Kenapa Allah mengujimu? 2 alasannya. 1, ujian itu cara Allah menghapuskan dosamu. 2, ujian itu cara Allah mengangkat derajatmu. Jadi Mas Dreda, Mbak Ada sebentar lagi akan naik kelas. Di sekolah kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Maka biasanya akan ada ujian yang datang tapi izin. Rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga sakinah
yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Rumah tangga itu rumit, iya. Kalau sederhana, rumah makan. Setuju? Rumah tangga itu rumit, kalau sederhana, rumah makan. Sabar. Para nabi ada nggak yang diuji sama anaknya? Ada. Bukankah ujian nabi pertama adalah anak? Betul? Ketika Nabi Adam dipisahkan dengan Siti Hawa, dijauhkan dari surganya, itu ujian pertama. Kemudian Allah satukan kembali. Apakah selesai ujiannya? Tidak. Nabi Adam punya anak Habil dan Habil, justru ujian yang paling berat berangkat dari Habil dan Habil, anaknya Nabi Adam. Nabi Nuh, bukankah ujiannya dari istri dan anak pertamanya? Betul? Nabi Nuhnya baik, istrinya tidak baik. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh ya. Ya biar cepat Ibu Nuh aja lah. Nabi Nuh diuji dengan Ibu Nuh, anak pertamanya namanya siapa? Jangan bilang anak Nuh ya. Anaknya Kan'an. Jadi Nabi Nuh itu tidak semua anak mengujinya. Tapi yang menguji Nabi Nuh itu anak pertamanya Kan'an. Dan kenapa ujiannya sangat dalam? Karena anak pertama itu biasanya yang paling dibanggakan oleh orang tuanya. Betul nggak? Maka izin Mas Dreda, Mbak Alda, Pak Doni, Pak Anwar, ini anak yang pertama, cucu yang pertama, maka boleh jadi Allah titipkan ujian di dalamnya. Tapi yang pasti yakini di hati, selama sabar menemani, semua akan baik-baik saja. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Syukur, sabar. Mas Dreda setelah nanti punya anak harus makin semangat bekerjanya. Harus makin hebat karirnya. Dan biasanya setiap ada anak yang lahir, ada kebaikan yang Allah titipkan di dalamnya. Ada aja. Tiba-tiba naik jabatan, tiba-tiba beli rumah, tiba-tiba ganti mobil. Saya ngerasa banget Pak Doni, setiap anak tambah itu ada aja cicilan baru. Bukan. Ada aja hal-hal baru yang kita lewati. Ya gak puji sih Pak. Ada aja. Dulu ketika anak yang pertama ya mungkin masih sederhana gitu ya. Dulu saya masih ingat, dulu saya kan karir awal tuh ajang kompetisi dai muda di televisi. Dai muda di televisi. Alhamdulillah gak juara waktu itu. Tapi sekarang jadi yang paling terkenal. Setelah itu kemudian dengan izin Allah jadi host di TVRI. Alhamdulillah dulu saya menemani Prof. Nasaruddin Umar, Pak Menteri Agama kajian tasawuf. Kemudian menemani almarhum guru kami Dr. Lutfi Fathullah kajian hadis Sahih Bukhari. Kemudian menemani guru kami almarhum Kiai Haji Arifin Ilham kajian zikir dan tasawuf. Berproses dari situ kemudian dikasih kesempatan ke TV sebelah, terus ke TV sebelah, Masya Allah sekarang di TV kayaknya tiap hari Ustadz Hilman terus wajahnya, di sosmed, di TikTok apalagi. Jadi memang harus sabar melewati semua. Mas Dreda, Mbak Alda lagi mau dinaikin derajatnya sama Allah, maka nanti harus jadi orang tua yang makin soleh. Nah maka S yang ketiga soleh, syukur, sabar, soleh. Kenapa harus soleh? Iya, banyak orang tua pengen punya anak soleh tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Padahal rumusnya solehkan dirimu maka Allah solehkan anakmu. Bukankah begitu ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu sekalian
dan keluarga kamu sekalian dari siksa api neraka. Batang tidak mungkin kokoh, daun tak mungkin rindang, buah tak mungkin manis kecuali akarnya yang kuat. AA percaya Mas Dreda, kemudian siapa? Nindra tak mungkin jadi anak yang soleh kecuali Pak Doninya yang soleh. Dan saya percaya itu. Maka nanti kalau Mas Dreda, Mbak Alda pengen ini anak jadi anak yang soleh, mulailah jadi orang tua yang soleh. Sholat, baca Quran. Kata Nabi, nawwiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu. Maksudnya apa? Terangilah keluargamu. Terangilah anak-anakmu bis sholat wa qiraatil Quran, dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Maka hari ini di acara 7 bulanan tim Sholawat Asyifa tadi kita baca Quran, betul? Tadi kita berdoa, tadi kita munajat sama Allah. Kemudian hari ini mendengar nasihat dari Ustadz Hilman. Ya Allah, kenapa kami hadirkan ini semua? Kami ingin agar ketika anak ini nanti lahir, dilancarkan semuanya, dimudahkan prosesnya, bahkan kemudian anak ini tumbuh dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Coba Mas Reda pegang perutnya Mbak Alda, ikuti doanya, Rabbi habli minas sholihin. Nah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Titip ya, setiap selesai sholat kalau waktunya ada, temui istrimu, pegang perutnya, doakan Rabbi habli minas sholihin. Nanti pas udah lahir sama doa Nabi Ibrahim lagi, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Perhatikan, dari doa itu semua anak cucu keturunan Nabi Ibrahim semua jadi nabi. Maksudnya semuanya soleh. Dari Hajar ada Ismail, dari Sarah ada Ishak, dari Ismail sampai terus ke bawahnya ada Nabi Muhammad SAW. Dari Ishak ketemu nanti ada Yusufnya, ada Ayubnya, ada Musanya. Semua keturunan sampai ke bawahnya itu berangkat dari orang tua yang soleh. Maka luar biasa the power of doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Bahkan ad-du'a'u tuqayyirut takdir. Doa itu merubah takdir. Kata Nabi, tidak ada satu amalan yang lebih cepat daripada takdirnya Allah kecuali doa yang dilantunkan oleh hambanya. Maka 4 bulanan, 7 bulanan, bahkan nanti akikah, nggak tahu nanti siapa penceramahnya. 4 bulanan, 7 bulanan, sampai nanti akikah. Kemudian mungkin ada pertanyaan, gimana agar anak ini jadi soleh? Apa amalannya? Apa sikap yang harus dihadirkannya? Kalau penceramahnya masih saya akan jelaskan nanti ketika akikah. Apa amalan orang tua, apa amalan kakek nenek, apa amalan keluarga, apa doa keluarga yang mengantarkan anak tumbuh dalam kesolehan. Karena ternyata di Quran anak itu ada 4 posisinya. 1, anak bisa jadi perhiasan. 2, anak bisa jadi qurrata a'yun. Tapi mohon maaf, yang ketiga dan keempat kita berlindung kepada Allah agar anak kita nggak jadi yang ketiga dan keempat. Apa itu AA? Yang ketiga, anak bisa jadi fitnah, dan yang keempat, anak bisa jadi musuh. Innama amwalukum wa auladukum aduwwul lakum.
1 anak jadi perhiasan, 2 anak jadi qurrata ayun, 3 anak jadi fitnah, 4 anak jadi musuh. Gimana agar anak tumbuh jadi anak yang soleh? Gimana agar orang tua jadi orang tua yang soleh? Kita akan bahas di episode yang akan datang. Insya Allah. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh menumpang mandi. Kalau ada ceramah yang kurang, boleh nanti diundang lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.